wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nur Hakim dari PJKR 4G dengan NPM 1810631070 Di sini saya akan mengambil materi untuk UAS dengan pembelajaran renang gaya dada. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air, agar badan maju lebih cepat ke depan. Tujuan dari pembelajaran ini untuk memperkuat otot-otot yang dipakai untuk renang gaya dada, serta untuk mengetahui gerakan renang gaya dada. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara pengambilan napas dan gerakan tangan di darat renang gaya dada. Dalam latihan berenang, hal yang harus diperhatikan adalah pernapasan ketika melakukan renang gaya dada. Ketika kedua tangan ditarik ke bagian samping, lalu lakukan secepat mungkin untuk mengambil napas yang benar. Kemudian keluarkan secara perlahan di dalam air. Cara pengambilan napasnya dihirup melalui mulut, lalu dibuang melewati hidung. Oke, di sini saya akan mencontohkan gerakan kaki gaya dada di darat. Pertama kali yang harus dilakukan dan diperhatikan, posisi keadaan badan harus telungkup yang sejajar dengan air kolam. Langkahkan kedua kaki secara bersamaan ke arah samping, kemudian kedua kaki tersebut diluruskan seperti posisi kaki katak saat berenang. Dan lakukan lecutan yang sempurna, lakukan gerakan menutup. Lalu lakukan gerakan santai agar dapat melakukan dengan kemudian lakukan berulang sampai benar. Teknik gerakan kaki gaya ini sangat penting dilakukan setiap anggota pemain olahraga renang, karena dengan gerakan kaki yang benar akan dapat menambah kecepatan saat berenang. Di sini saya akan contohkan cara pengambilan tangan gaya dada pada saat meluncur. Di sini posisi badan harus telungkup dan streamline. Teknik latihan dengan menggunakan gerakan tangan saat renang gaya dada dapat juga dilakukan dengan sebuah gerakan tangan, karena gerakan tangan ini adalah salah satu faktor untuk lebih cepat bisa sampai ke tempat finish atau ke garis finish. Beberapa gerakan tangan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kedua tangan diluruskan dengan posisi kepala lurus keluar dari permukaan air. Kedua tangan harus ditarik bersama-sama ke arah bagian dada bawah, lalu telapak tangan mengayuh air. Pada gerakan tangan, lakukan dengan bantuan papan meluncur. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara pengambilan napas pada saat posisi di dalam air. Dalam latihan renang, hal yang harus diperhatikan adalah pernapasan. Ketika melakukan renang gaya dada, ketika kedua tangan ditarik ke bagian samping, lalu lakukan secepat mungkin untuk mengambil napas yang benar. Kemudian keluarkan secara perlahan di dalam air. Cara pengambilan napasnya melalui mulut, lalu dikeluarkan melewati hidung secara perlahan. Di sini saya akan memberi contoh gerakan cara mengambil napas dan tangan pada saat posisi di dalam air. Pada saat di dalam air,
kepala sejajar dengan seluruh tubuh. Bahu, paha, dan kaki berada dalam satu garis horizontal lurus. Jaga paha agar tidak terlalu turun dalam air. Lalu bahu dan leher serileks mungkin. Tidak perlu menggerakkan tangan terlalu lebar karena dorongan datang dari gerakan kaki. Tangan bergerak menyamping hingga ke belakang seperti akan menyentuh dada bagian atas. Angkat kedua bahu untuk mengangkat wajah sehingga dapat mengambil napas. Ambil napas dari mulut dan buang dari hidung saat wajah masuk ke dalam air. Di sini saya akan mencontohkan gerakan kaki pada saat di dalam air. Posisi lutut lebih lebar dari paha dan didorong ke belakang hingga kedua kaki lurus. Lalu buatlah seperti lecutan. Saat kedua kaki lurus, telapak kaki tetap aktif. Oh iya, manfaat renang gaya dada. Yang pertama, menguatkan tulang dan otot. Yang kedua, efektif bakar lemak. Yang ketiga, menjaga kadar kolesterol. Yang keempat, menghilangkan stres. Yang kelima, cegah resiko penyakit kronis.